semuanya, perkenalkan nama saya Alia Lutfia Nafisa dengan NIM 231114103. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius, yaitu masalah bunuh diri. Bunuh diri merupakan masalah yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri, seperti tekanan sosial, emosional, depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan masalah keuangan. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa bunuh diri bukanlah sebuah solusi dari masalah. Ada banyak upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kondisi yang rentan terhadap tindakan bunuh diri. Pertama-tama penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan masalah kesehatan mental dan bunuh diri di masyarakat sekitar. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang masalah ini, kita dapat lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan tentunya upaya pencegahannya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman tahu nggak sih apa itu bunuh diri? Jadi, bunuh diri atau dalam bahasa Inggris disebut suicide merujuk pada tindakan seorang yang sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan bunuh diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan senjata, keracunan, gantung diri, atau dengan cara-cara yang lain. Pada periode Januari sampai dengan Juli 2023, Polri melaporkan bahwa terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 36,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Provinsi tertinggi angka bunuh diri adalah Jawa Tengah, dan kemudian disusul oleh Jawa Timur dan Bali. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan bunuh diri. Yang pertama, ada faktor sosiodemografi. Faktor ini meliputi pendidikan, pendapatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan status pernikahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki pendapatan yang rendah, pekerjaan yang tidak stabil, pendidikan rendah, usia muda, dan status pernikahan yang lebih buruk rentan terhadap resiko bunuh diri. Nah, yang kedua ada namanya adverse life event. Adverse life event adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang dapat menimbulkan stres dan ketidakmampuan dalam mengatasi suatu permasalahan. Beberapa contoh adverse life event yang dapat memicu bunuh diri adalah kematian anggota keluarga atau teman dekat, kehilangan cinta, kehilangan harapan, dan cita-cita. Selain itu, kehilangan pekerjaan atau pendapatan, masalah kesehatan atau penyakit kronis, kekerasan atau pelecehan seksual, kehilangan rumah atau harta benda. Nah, itu adalah adverse life event. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang ketiga, ada namanya faktor masalah klinis. Faktor ini meliputi kondisi kesehatan jiwa dan stresor yang memberi tekanan pada seseorang seperti gangguan jiwa, gangguan kepribadian, penyakit fisik, perawatan psikiatris, dan beberapa kondisi kesehatan mental yang dapat meningkatkan resiko bunuh diri adalah depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kecemasan. Tak hanya itu, ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri, yaitu seperti akses terhadap senjata api, obat-obatan tertentu, dan pestisida juga dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Yang kelima, ada faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik juga dapat mempengaruhi resiko bunuh diri. Penting untuk kita ingat bahwa faktor-faktor ini tidak selalu penyebab langsung dari tindakan bunuh diri.
namun dapat meningkatkan resiko seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk mengenali faktor-faktor ini dan memberikan dukungan dan perawatan yang tepat untuk mencegah kasus bunuh diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda seseorang yang berisiko melakukan bunuh diri. Ada beberapa tanda-tanda, yaitu yang pertama, perubahan perilaku. Seseorang yang berisiko melakukan bunuh diri mungkin mengalami perubahan yang drastis pada perilakunya atau dari penampilannya. Hal ini dapat mencakup berkurangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya ia sukai, penarikan diri dari pergaulan, perubahan drastis dalam kebiasaan tidur atau makan, meningkatkan konsumsi alkohol atau obat-obatan, ekspresi perasaan putus asa yang mendalam, atau bahkan percobaan bunuh diri sebelumnya. Lalu, apa saja sih upaya pencegahan bunuh diri? Yang pertama, dengan pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan mental dan bunuh diri, serta memberikan pendidikan tentang cara mengenali tanda-tanda dan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Yang kedua, pembatasan akses terhadap metode bunuh diri. Kita bisa meminimalkan akses terhadap metode bunuh diri seperti senjata api, obat-obatan tertentu, dan bahan kimia beracun. Selain itu, media juga bisa berperan dalam upaya pencegahan bunuh diri, yaitu dengan cara mengatur pemberitaan media tentang bunuh diri agar tidak memicu efek peniruan dan memberikan informasi yang akurat tentang sumber-sumber bantuan. Dan yang keempat, dengan dukungan sosial. Kita bisa mendorong pembentukan jaringan dukungan sosial yang kuat, termasuk keluarga, teman, dan komunitas untuk individu yang mengalami stres dan tekanan emosional. Nah, yang kelima adalah dengan keterampilan hidup sosio-emosional. Kita dapat mendorong pengembangan keterampilan hidup sosio-emosional pada remaja, termasuk cara mengelola emosi, mengatasi tekanan, dan membangun hubungan yang sehat. Serta yang keenam adalah dengan dukungan komunitas. Kita bisa membangun program-program untuk mendukung komunitas yang dapat membantu individu yang mengalami kesulitan emosional dan psikologi. Tentunya di sini saya akan memberikan cara-cara untuk membantu orang yang berisiko melakukan bunuh diri. Yang pertama, kita bisa mendekati, temani, dan dengarkan. Kita dapat membantu seseorang yang sedang mengalami stres atau bahkan keputusasaan dalam hidup dengan cara mendekati, menemani, dan mendengarkan keluhannya. Kita bisa memilih tempat dan situasi yang nyaman dan private, bisa juga via telepon. Jangan memaksa mereka untuk bercerita, terutama pada saat emosi. Kita bisa memulai percakapan dengan menanyakan apa yang sedang ia rasakan. Dan yang kedua, sampaikan perhatian dan dukungan. Kita juga bisa menyampaikan bahwa kita peduli dan ingin membantu serta tidak ingin ia mati atau kehilangan dia. Namun perlu diingat, kita tidak boleh menghakiminya karena hal itu dapat membuatnya semakin tertekan. Kemudian yang ketiga, dengan cara memberikan informasi bantuan. Kita dapat memberikan informasi tentang sumber-sumber bantuan seperti nomor telepon layanan krisis atau konseling. Juga bisa dengan rumah sakit jiwa atau psikolog terdekat. Dan yang keempat, jangan tinggalkan mereka sendirian. Kita dapat menawarkan untuk menemani orang tersebut ke tempat bantuan atau menghubungi orang lain yang dapat membantunya dengan cara tidak menghakimi. Nah, pada kesimpulan video kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya peran kita dalam mencegah kasus bunuh diri dan ajakan untuk bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah bunuh diri. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membacakan quotes dari Atika Dian Aryana, psikolog Unair. Jadi,
Pesannya adalah mulai terapkan gaya hidup sehat, perhatikan diri sendiri, dan fokus pada hal-hal bermanfaat yang membuat hidup lebih bermakna. Saya Alia Lutfiana Nafisa dengan NIM 2311410 pamit undur diri. Terima kasih.